Halo, perkenalkan nama saya Kansa Andam Widiatmoko dari PJKS 8B. NIM saya 2185201027. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum vitae. Kurikulum vitae atau yang biasa disebut dengan CV adalah dokumen yang sangat penting dalam proses pencari pekerjaan atau aplikasi akademis. CV berfungsi sebagai alat untuk memperkenalkan diri kepada calon pemberi pekerjaan atau institusi akademis. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang kurikulum vitae. Tujuan kurikulum vitae adalah untuk memperkenalkan diri dan menunjukkan kualifikasi kepada calon pemberi pekerjaan atau institusi akademis. CV dapat meyakinkan pembaca bahwa Anda memiliki kemampuan dan pengalaman yang relevan untuk posisi atau program yang Anda lamar. Berikut adalah komponen-komponen utama yang biasanya terdapat dalam CV. Yang pertama, kontak. Informasi kontak. Informasi kontak biasanya ada nama, nomor telepon atau nomor HP, alamat email, dan pastikan informasi kontak Anda terkini dan akurat untuk bisa dihubungi lebih lanjut. Yang kedua, ringkasan profil. Deskripsi singkat tentang latar belakang, keahlian, dan tujuan karir. Ringkasan profil harus dapat menarik perhatian dan membuat mereka ingin membaca lebih lanjut tentang CV Anda. Yang ketiga, pendidikan. Isikan daftar pendidikan yang formal termasuk gelar, institusi, dan tahun lulus. Pastikan Anda mencantumkan pendidikan yang relevan dengan posisi atau program yang Anda lamar. Untuk yang keempat, pengalaman kerja Anda. Daftar pengalaman kerja termasuk posisi, perusahaan, dan tanggung jawab Anda. Pastikan Anda mencantumkan pengalaman kerja Anda yang relevan dengan posisi atau dengan program yang Anda lamar. Yang kelima, keterampilan. Isikan yang kelima tersebut dengan daftar keterampilan yang relevan seperti bahasa, perangkat lunak, atau keahlian teknis Anda. Pastikan Anda mencantumkan keterampilan tersebut yang relevan juga dengan posisi atau program yang Anda lamar. Untuk yang keenam, pencapaian. Isikan daftar pencapaian yang sangat relevan seperti penghargaan atau publikasi. Pastikan Anda mencantumkan pencapaian Anda yang terbaru dan menunjukkan kemampuan dan keahlian Anda. Yang ketujuh, referensi. Isikan referensi tersebut dengan daftar orang yang dapat dijadikan referensi. Biasanya disertakan dengan izin sebelumnya. Pastikan Anda meminta izin kepada orang yang Anda cantumkan sebagai referensi tersebut. Selanjutnya, tips untuk membuat CV yang baik adalah yang pertama, jelaskan dengan jelas dan singkat. Pastikan Anda menjelaskan setiap bagian-bagian yang terdapat di CV itu dengan jelas, singkat, dan dapat dibaca, dan alurnya jelas. Yang kedua, susun dengan rapi. Pastikan Anda menyusun CV Anda dengan rapi dan mudah dibaca. Selanjutnya, yang ketiga, cantumkan informasi. Pastikan Anda mencantumkan informasi yang relevan dengan posisi yang Anda lamar di perusahaan tersebut. Yang keempat, periksa kesalahan. Pastikan Anda memeriksa kesalahan ejaan dan tata bahasa sebelum mengirimkan CV tersebut di perusahaan yang Anda lamar. Yang kelima, sesuaikan dengan kebutuhan. Pastikan Anda menyesuaikan CV Anda dengan kebutuhan posisi atau program yang Anda lamar. Selanjutnya yang keenam, gunakan kata kunci.
Gunakan kata kunci yang relevan dengan posisi atau program yang Anda lamar untuk membantu CV Anda muncul dalam hasil pencarian di perusahaan tersebut. Yang ketujuh, tambahkan pencapaian. Tambahkan pencapaian yang dapat menunjukkan kemampuan Anda dan keahlian Anda sehingga CV tersebut bisa menarik untuk ditonton di calon perusahaan yang Anda lamar. Yang kedelapan, perbarui secara teratur. Perbarui CV Anda secara teratur untuk memastikan bahwa informasi yang Anda cantumkan itu terkini dan akurat. Selanjutnya, untuk jenis-jenis kurikulum vitae atau CV yang umum digunakan adalah yang pertama, ada CV kronologis atau CV yang menyajikan pengalaman kerja dan pendidikan dalam urutan kronologis. Yang kedua, CV fungsional. CV fungsional yaitu CV yang menekankan keterampilan dan kemampuan daripada pengalaman pekerjaan Anda. Yang ketiga, CV kombinasi. CV kombinasi yaitu CV yang menggabungkan elemen CV kronologis dan fungsional. Jadi seperti campuran di antara CV kronologis dan fungsional itu dijadikan satu. Untuk kesimpulannya, kurikulum vitae atau yang disebut dengan CV adalah dokumen yang sangat penting untuk proses mencari pekerjaan. Jadi pastikan Anda membuat CV yang baik dan benar dan dengan alur yang benar, dengan kata-kata yang jelas dan bisa dipahami. Dengan membuat CV yang baik, Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan pekerjaan atau diterima di program akademis atau perusahaan yang Anda lamar atau yang Anda inginkan. Pastikan Anda memperbarui CV secara teratur dan menyesuaikan dengan kebutuhan Anda atau di tempat yang akan Anda lamar. Baik seperti itu, dengan demikian Anda dapat meningkatkan kesempatan Anda dan sukses untuk berkarir di akademis yang di perusahaan yang akan Anda lamar. Baik seperti itu penjelasan dari saya tentang kurikulum vitae atau yang biasa disebut dengan CV. Semoga yang saya sampaikan bisa dapat berguna dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.